Lionel Messi belum sepakat ke Al Hilal. Tapi, jelang duel, Bernardo Silva rendahkan Real Madrid. Mourinho tolak kesempatan latih Chelsea lagi. Belum menyerah, West Ham ajukan tawaran baru untuk Bale. Viral, kursi plastik di ruang ganti timnas Indonesia. Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Dalam lanjutan laga Premier League, Nottingham Forest menang dramatis 4-3 atas Southampton. Taiwo Awoniyi jadi bintang lapangan setelah mencetak 2 gol di menit 18 dan 21. Kemenangan ini membuat Forest sedikit menjauh dari zona degradasi. Di sisi lain, kekalahan yang diperoleh Soton membuat mereka kian terbenam di peringkat akhir klasemen sementara Liga Inggris. Hujan gol pun terjadi di laga Fulham dan Leicester City. The Foxes yang tengah menghindari jurang degradasi gagal meraih poin. Mereka kalah 5-3 atas Fulham. Kekalahan ini membuat mereka turun ke peringkat 18 klasemen sementara, sedangkan Fulham nyaman di peringkat 10 klasemen sementara Liga Inggris. Dengan mengejutkan, Everton berhasil mengalahkan Brighton dengan skor 5-1. Bermain tandang tak membuat anak asuh Shandais ciut nyali. Mereka tampil menyerang sejak menit pertama. Abdoulaye Doucouré dan Dwight McNeil sama-sama mencetak brace di pertandingan kali ini. Dengan tambahan 3 poin, Everton berhasil naik ke peringkat 17 klasemen sementara Liga Inggris. Beralih ke Serie A, Udinese berhasil menang 2-0 atas tamunya Sampdoria. Gol Udinese dicetak oleh Roberto Pereira menit 9 dan Adam Masina menit 34. Kemenangan ini membuat Izebrete naik ke peringkat 9 klasemen sementara Liga Italia. Di pertandingan lain, Sassuolo hanya bermain imbang 1-1 dengan Bologna. Sassuolo unggul lebih dulu melalui Domenico Berardi menit 15, namun berhasil disamakan oleh Nicolas Dominguez menit 42. Kabar yang mengatakan kalau Lionel Messi telah mencapai kesepakatan dengan Al Hilal ditampik oleh sang pemain. Namun menurut cuitan Fabrizio Romano, tawaran klub Arab Saudi itu tidak ditolak. Berkas kontrak bernilai 400 juta euro atau setara 6 triliun rupiah masih di atas meja dan bisa ditandatangani kapan saja. Kabarnya Messi masih ingin menunggu hingga akhir musim dan memenangkan 1 trofi lagi bersama PSG sebelum mengambil keputusan. Jadi Al Hilal masih yang terdepan untuk mendapatkan Messi. Jelang duel antara Real Madrid dan Manchester City di semifinal Liga Champions, Carlo Ancelotti menyampaikan kabar gembira untuk fans Madrid. Dilansir AS, pelatih asal Italia itu mengkonfirmasi kalau gelandang andalannya Luka Modric siap diturunkan di laga tersebut. Ia bahkan sudah menyiapkan strategi khusus untuk meredam kekuatan bomber milik Manchester City, Erling Haaland. Tak cuma Ancelotti yang berkelakar, gelandang Manchester City Bernardo Silva juga tampak percaya diri jelang melakoni laga tandang ke Santiago Bernabeu. Dilansir 90 Minutes, Silva mengatakan kalau Manchester City tengah dalam kondisi sangat baik. Silva merasa tak ada yang harus ditakutkan dari Madrid. Bahkan sang pemain sempat bertanya kepada wartawan, mengapa kita harus takut pada mereka? Gelandang Manchester United Christian Eriksen tampaknya punya jagoannya sendiri di laga Derby Milan yang tersaji di semifinal Liga Champions musim ini. Lansir Football Italia, meski berteman baik dengan Simon Kjaer yang bermain di Milan, Eriksen tetap mendukung Inter di laga tersebut. Dalam salah satu wawancaranya, Eriksen meminta maaf kepada rekan senegaranya itu karena mendukung sang rival. Eriksen mendukung Inter karena ia pernah berseragam Nerazzurri 2020 lalu. Kabar cukup mengejutkan datang dari pelatih AS Roma, Jose Mourinho. Menurut Football London, Mourinho sempat ditawari untuk melatih Chelsea lagi setelah mereka memecat Graham Potter beberapa pekan lalu. Namun Mourinho menolak kesempatan itu. Menurutnya masanya di London sudah cukup. Ia hanya ingin fokus dan menikmati masa kerjanya di Italia bersama Roma.
West Ham United dikabarkan telah mengeluarkan syarat kepada para klub yang berniat untuk mendatangkan Declan Rice akhir musim nanti. Dilansir Sky Sport, The Hammers telah menetapkan beberapa syarat untuk klub yang ingin mendatangkan Rice. Jika ada klub yang berminat, mereka harus membayar tidak kurang dari 120 juta pounds atau 2,2 triliun rupiah. Mereka juga harus datang dengan status tim yang tampil di Liga Champions. Untuk saat ini, Arsenal jadi yang terdepan untuk mendapatkan Rice, diikuti oleh Chelsea dan Liverpool. Newcastle nampaknya belum menyerah untuk mendapatkan jasa Rafinha musim panas ini. Dilansir Football 365, The Magpies dilaporkan sudah melakukan pergerakan untuk Rafinha. Mereka sudah melayangkan tawaran pertama untuk sang pemain. Kabarnya, mereka sudah menyiapkan 80 juta euro atau sekitar 1,2 triliun rupiah dan akan menawarkan gaji yang jauh lebih tinggi dari apa yang dibayarkan Barcelona. Gareth Bale dikabarkan sempat menolak untuk kembali dari masa pensiun dan bermain untuk klub milik Ryan Reynolds, Wrexham. Namun pihak klub belum menyerah untuk itu. Dilansir Goal, Rob McElhenney yang juga pemilik klub kembali menghubungi Bale untuk meyakinkannya. Rob berkata kalau karirnya akan berakhir indah apabila ia mau memainkan sepak bola untuk 1 tahun lagi. Apalagi klub yang akan ia bela adalah Wrexham, klub asal Wales kampung halamannya. Manchester United dikabarkan segera merampungkan perpanjangan kontrak David De Gea dalam beberapa hari ke depan. Namun manajemen klub akan merubah beberapa detail. Dilansir ESPN, De Gea dikabarkan akan tetap bertahan di MU musim depan. Tapi klub itu tidak akan memberi jaminan kalau sang pemain akan menjadi pilihan utama di bawah Mister. Keputusan ini diambil karena Ten Hag menyayangkan performa sang pemain akhir-akhir ini. Sang pelatih bahkan sudah memasukkan nama David Raya sebagai opsi pengganti De Gea musim depan. Derby Super Clasico yang mempertemukan dua klub raksasa Argentina, Boca Juniors dan River Plate, dimenangkan oleh River dengan skor 1-0. Namun laga ini berakhir ricuh dan hujan kartu merah. Dilansir ESPN, bukan lagi 1 atau 2 kartu merah, melainkan 7 kartu merah telah dikeluarkan dari saku sang pengadil lapangan di laga tersebut. Masing-masing 3 untuk tiap tim dan 1 untuk pelatih Boca, Jorge Almiron. Hujan kartu merah ini merupakan buah dari perkelahian hebat di akhir laga. Setelah dipastikan meraih Scudetto, Napoli dengan cepat menjadwalkan pertemuan dengan sang bomber Victor Osimhen. Dilansir Football Italia, Presiden Aurelio De Laurentiis sudah menemui agen sang pemain untuk membahas soal kontrak baru. Meski kontrak Osimhen masih tersisa hingga tahun 2025, pihak klub ingin mengikat sang bomber agar tak kemana-mana akhir musim nanti. Jika kedua belah pihak sepakat, maka klub-klub macam Chelsea, PSG, dan Manchester United akan gigit jari. Napoli dikabarkan akan mendatangkan amunisi baru jelang dibukanya jendela transfer musim panas. Dilansir Daily Mail, Partenope dilaporkan tengah mendekati pemain sayap Chelsea, Christian Pulisic. Masa depan sang pemain belum jelas di London. Ia bahkan tak menjadi pilihan utama dalam 2 musim terakhir. Situasi ini pun akan dimanfaatkan oleh Napoli untuk menggoda sang pemain. Namun Napoli tak sendirian. Juventus juga dikabarkan berminat mengamankan jasa pemain berusia 24 tahun tersebut. Kabar kurang mengenakan datang dari Serie A. Setelah menelan kekalahan 2-0 dari Udinese, Sampdoria dinyatakan telah terdegradasi ke Serie B. Dilansir Football Italia, secara matematis, kekalahan atas Udinese membuat Sampdoria bisa dipastikan terdegradasi musim ini karena baru mengumpulkan 17 poin dari 34 pertandingan. Ini akan jadi degradasi pertama Sampdoria sejak kembali ke kasta tertinggi musim 2012-2013. Manajer Manchester United Erik ten Hag dikabarkan frustasi dan marah dengan intervensi besar dari Dewan Klub. Ten Hag telah diberitahu bahwa anggaran transfer musim panas sekarang dibekukan. Menurut laporan Mirror, Ten Hag juga diberitahu bahwa perekrutan konsultan eksternal apapun sekarang ditunda. Sebelumnya, Ten Hag belum diberitahu berapa banyak yang bisa dia habiskan musim panas ini.
Presiden Real Madrid Florentino Perez membantah rumor Carlo Ancelotti akan pergi akhir musim 2022-23 ini. Dia menegaskan, sang pelatih bakal menyelesaikan kontrak di Santiago Bernabeu. Hal itu disampaikan usai Ancelotti membawa Madrid juara Copa del Rey. Pernyataan Florentino Perez ini sekaligus menepis isu yang santer beredar sejak awal 2023. Ancelotti dikabarkan akan pergi untuk menangani tim nasional Brasil. Napoli sukses menjadi juara Serie A 2022-23. Keberhasilan Napoli tersebut ternyata turut membuat bangga ex-kapten dan bek tengah andalan Napoli, Kalidou Koulibaly. Presiden I Partenopei, Aurelio De Laurentiis, mengungkapkan pesan Koulibaly pasca Napoli juara Serie A. Dalam pesan tersebut, Koulibaly memuji De Laurentiis yang melakukan pekerjaan luar biasa. Ia juga berharap Napoli mendapatkan gelar juara yang lebih banyak di musim-musim mendatang. Pelatih Juventus Massimiliano Allegri tak izinkan Samuel Eto'o Junior bermain di Piala Dunia U20 bersama timnas Inggris. Allegri berbicara seusai laga Juventus kontra Atlanta bahwa Eto'o Junior akan tetap bersama skuadnya di pekan-pekan penutup musim. Meskipun gagal untuk tampil memperkuat negaranya di Piala Dunia U20, sang pemain berusia 19 tahun menerimanya dengan lapang dada dan akan tetap fokus untuk berkembang. Barcelona kabarnya mulai mencari pengganti Sergio Busquets yang kontraknya bakal habis pada Juni nanti. Kompatriot Lionel Messi pun langsung menjadi incaran mereka. Dia adalah gelandang Real Betis Guido Rodriguez. Asalnya, harga Guido dinilai lebih murah dibandingkan gelandang lainnya yang menjadi incaran Blaugrana. Nilai pasar kompatriot Lionel Messi di timnas Argentina itu hanya menyentuh angka 28 juta euro atau setara dengan 461 miliar. Penyerang Chelsea Pierre-Emerick Aubameyang buka suara soal rumor dirinya pulang ke Barcelona. Ia mengaku memang tertarik untuk pulang ke Camp Nou. Saya tertarik untuk kembali ke Barcelona, tapi kita lihat nanti. Barcelona sendiri juga bersedia untuk kembali menerima Aubameyang. Klub asal Catalunya itu ingin menjadikan Aubameyang sebagai pelatih Robert Lewandowski. Bek Sporting CP Goncalo Inacio tertarik untuk pindah ke Manchester United. Tribal Football mengatakan Inacio telah menyambut minat dari United. Raksasa Liga Premier telah mengintai Inacio musim ini, di mana Liverpool juga tertarik. Sang stopper senang dengan adanya minat dari MU, meski tidak akan memaksakan langkahnya ke Old Trafford. Klausul pembelian pemain internasional Portugal itu ditetapkan sebesar 45 juta euro. Peluang bagi Liverpool untuk kembali ke posisi 4 besar dapat disebut kembali terbuka jelang akhir musim. Jurgen Klopp selaku manajer mengatakan timnya sempat diremehkan dalam perebutan posisi 4 besar. Tetapi kini persaingan itu semakin menarik jelang akhir musim 2022-23. Manchester United dan Brighton and Hove Albion masih memiliki rangkaian pertandingan tunda. Peluang bagi Liverpool untuk kembali ke posisi 4 besar sangat bergantung dengan hasil dari rangkaian pertandingan tersebut. Di tengah ketidakpastian masa depan Ousmane Dembele bersama Barcelona, muncul kabar jika pemain asal Prancis bakal segera bermain kembali di Jerman bersama Bayern Munchen. Melansir dari Mundo Deportivo, Bayern Munchen akan berusaha keras untuk bisa merekrut Ousmane Dembele ke Allianz Arena. Terlebih lagi, Bayern Munchen diprediksi akan kehilangan bintang yang digondol dari Liverpool, yakni Sadio Mane. SEA Games 2023 di Kamboja kembali menuai sorotan. Kali ini soal kondisi ruang ganti timnas Indonesia U22 ketika bertarung melawan Timor Leste. Pasalnya dalam ruang ganti tersebut terdapat bangku plastik layaknya kursi kondangan, selain juga bangku kayu berbentuk panjang. Pada bangku plastik itu juga terletak perlengkapan pertandingan mulai dari kaos kaki, baju, dan celana, handuk, hingga air minum. Kursi plastik ini sendiri sudah menghiasi ruang ganti sejak hari pertama laga sepak bola yang dijalani oleh timnas Indonesia di SEA Games 2023. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!